Kerumunan yang tidak pernah dilarang pemerintah adalah kerumunan antrian vaksin. Betul, iya. Aku pernah duduk di kafe, dibubarkan Dibubarkan oleh Bubar. Petugas dengan alasan jauhi kerumunan. jauhi kerumunan. Ya. Tapi Oke. tidak sendiri kan? Ya. Pasca vaksinasi berkerumun tuh. di situ. Berkerumun. Heeh. Nggak usah ngebahas kerumunan lah. Kita kan jaga jarak nih sebenarnya. Nah, Jaga jarak. apa ya sebenarnya tadi Tapi kita kan udah pernah kena COVID kan? Aku udah pernah. Aku udah. Tapi bedanya beda. aku nggak di swab. Nggak di swab. Nggak. Tahu-tahu udah kena aja. Gejalanya dapat ya. Dapat. Gejalanya. Apa aja gejalanya? Penciuman hilang, Hilang. indera perasa hilang, Perasaan? hilang. Perasaan hilang juga. Dianggap teman soalnya. Oh, Enggak. siapa kau teman? Ditambah kondisi badan waktu itu kayak meriang, sakit-sakit, nyeri semuanya. Ya. Oh ya sempat ada yang protes ya. Protesnya tuh nggak ingat, cuman emang menanggapinya aku tuh bukannya nggak percaya COVID, Enggak, bukan nggak percaya COVID. tapi yang diprotes itu adalah yang tadi ya, Kebijakannya. kebijakannya ya. Ah. Ya. Sebelum kena COVID percaya kan? Percaya. Percaya COVID itu ada kan? Karena Ada. Islam dari zaman dulu emang udah ada wabah kan. Iya. Jadi kita harus percaya itu. Aku dulu kena 2020 Desember kena COVID itu diduga karena perjalanan dari Bukit Tinggi kena. Yang kena aku sama orang rumah istri kan. Kena ya sebenarnya agak terpukul gitu kan. Kena terpukul karena zaman itu kalau kita kena itu kita sedikit dikucilkan lah. Iya. Sedikit dikucilkan. Cuman ya nggak separah yang sebelumnya. Kok sebelumnya kan parah banget tuh. Parah banget. Bahkan sampai ada yang di mana yang di Sumatera Utara ya, yang dipukuli kayak binatang. Iya, yang dipukul kayak binatang. Nah, itu kan ngeri kali itu. Kayak kita tuh menghadapi pandemi ini kayak nggak punya rasa kemanusiaan lagi. Kita tuh udah kehilangan rasa-rasa gimana sih manusia itu yang bener-bener manusia gitu. Makanya Manusia pada yang saat sebenarnya. nyambung kita ke ini, kita pernah bikin project, bikin lomba cipta lagu. Ngambang kemana-mana. Bikin lomba cipta lagu itu lagunya apa temanya kalau nggak salah, tentang apa ya, tentang kemerdekaan apa gimana ya? Pokoknya Indonesia harus bangkit dari ya, wabah. Bangkit Indonesia. Tentu karena temanya adalah bangkit. Kebetulan pada saat itu lagu ini udah ada batangnya. Aku bikin lagu ini udah ada batangnya, tinggal bikin lirik aja gitu kan. Nah karena temanya bangkit, makanya temanya itu ada dua gitu. Walaupun negara ini sudah merdeka, tapi yang perjuangan itu masih tetap. Itu yang pertama. Yang kedua, bangkit dari pandemi ini. Alhamdulillah kita dapat juara Favorit ya. dua. Favorit dua ya. Iya. Seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Keren ya. Keren lah. Keren ya. Hadiahnya ini nggak tahan. Nggak tahan ya. Apa aja hadiahnya? Flash disk. Nggak aja flash disk lah. Ada lagi yang lain. Apa? Cuman bagi-bagi ya. Masker. Masker dapat 3. Ya 3 ya masker. Masker 3, flash disk 2, sama shirt 2. Itu tuh karena sebenarnya hadiah untuk kita yang menang ini sebenarnya voucher. Vouchernya itu harus kita klaim ke Jakarta. Di Jakarta. Ke tokonya langsung ya. Ke tokonya langsung. Nggak tahu kita mau diapain, ya udah. Karena kita juga nggak mungkin ke Jakarta jemput hadiahnya kan, akhirnya ya udahlah kita Lego aja lah. Lah kita kasih aja lebih bingkisan gitu kan. Iya. Supaya bisa nyampe kemari. Nah, itulah nyampe flash disk 2 buah, shirt 2, masker 3. Sebenarnya dari lagu itu mengkritik dengan karya sih sebenarnya. Ya, lagu itu adalah bentuk kritikan kita sebagai musisi ya terhadap semua situasi lah. Situasinya yang terutama ya situasi pandemi ini. Pandemi ini sikap kita itu ya bisa dibilang ini sebenarnya suatu kondisi yang seperti di setting gitu kan, dimana kita seperti ditakut-takuti.
Iya Kita kan? kekurangan edukasi. Kekurangan Semua edukasi. orang bilang jaga jarak, masker, cuci tangan. Kita dari dulu juga cuci tangan. Ya, Indonesia MCK-nya terbaik loh. ya, Iya kan? ya. Pakai masker. Dulunya orang, ya sebenarnya ini udah telat sih bahasanya, cuman ya dulunya orang kan dilarang tuh pakai masker kalau nggak sakit. Kalau nggak sakit. Kalau yang sehat nggak usah pakai masker. Ya. Dilarang berkerumun. Dilarang berkerumun. Orang di pasar berkerumun. Tapi kayaknya dari apa ya, dari kan dulu kan sempat tuh heboh tuh kalau misalnya ada yang COVID, ada yang positif kan langsung jadi apa namanya, jadi berita, ada istilahnya apa tuh kayak yang diumumkan gitu, apa namanya istilahnya ya, pokoknya hari ini tanggal sekian terjangkit sekian. Itu iya. kan. Sekarang udah kita nggak dengar lagi ya, Nggak denger lagi. nggak dengar lagi ya. Nggak denger lagi. Kenapa? Cuman kita belum bebas sepenuhnya. Belum bebas sepenuhnya, Masih ada vaksin. masih ada vaksin. Semua orang harus wajib divaksin. Bukan takut kena virusnya, tapi takut nggak bisa dapat fasilitas. Takut nggak bebas. Takut nggak bebas. Heeh. Takut nggak bisa apa-apa. Gitu Takut nggak bisa apa-apa. Kalau ada orang yang ngomong, kenapa vaksin? Pengen menaikkan imun. Masih banyak kok cara lain untuk menaikkan imun. Herbal, Kalau olahraga, aku- makan kalau aku yang ditanya- banyak. Kalau aku ditanya, kenapa vaksin? Karena wajib. ASN wajib. ASN emang wajib. ASN wajib. Itu yang pertama. Tapi aku nggak menyalahkan orang vaksin. Itu hak dia. Ya. Dan kalau aku belum vaksin, itu hak aku. Jadi sekarang belum vaksin. Belum. Itu kemarin udah nerima bantuan. Enggak. Enggak. Iya ya. Kalau orang belum vaksin, bansos nggak terima ya. Kasihan orang yang bakal terima bansos sih. Harusnya dia membutuhkan jadi nggak bisa Bukan menerima. membutuhkan, harusnya dia dapat jadi enggak. Iya, tapi dia butuh. Iya butuh. Dia butuh. Hmm. Cuman kondisi badannya nggak memungkinkan. Iya. Atau mungkin dia punya penyakit bawaan. Ya. Orang kan punya, kalau penyakit bawaan nggak boleh divaksin tuh. Iya, berisiko. Iya, beresiko. Dia miskin. Dia punya penyakit bawaan. Iya. Dia butuh bansos. Sementara Sekarang- orang yang harus menerima bansos Iya. harus vaksin. Harus Terus vaksin. penyakit bawaannya gimana? Mati itu orang. Iya. Iya Jauh. Ini kok kita jadi bahas masalah COVID lagi. Tadi kan udah dialihkan lagi Gak karya. apa-apa, bahas aja. Udah dialihkan ke karya gitu kan. Cuman dipikir ya masalah karya kita kemarin itu ya sempat ada jengkel sebenarnya, jengkel kenapa karya kita tuh bisa di nomor urut sekian gitu kan. Karena kita lihat di urutan teratas di atas kita Kita hidup di negeri nepotisme. nepotisme ya. Iya. Cuman ada sisi positifnya ada. Kalau menurut aku ini sebenarnya aku pribadi kalau bikin karya musik itu motivasinya harus ada. Contoh aku sekarang udah bikin sekitar ada 10 arrangement yang belum ada liriknya. Ya. Sampai sekarang nggak ada jadi satu pun. Cuma kalau ada event nanti aku ikut kan jadi tuh. Dadakan ya. Deg-degan mesti ada yang mendesak dulu. Penyakit anak band emang kayak gitu sih. Enggak juga lah. Dulu sebelum festival 3 hari sebelum acara baru latihan mereka. Termasuk Ya aku. sebenarnya kan kadang kevakuman sebuah band gitu kan. Kevakumannya itu banyak faktor gitu. Ya banyak. Kalau sih. misalnya kita tuh nggak ada event, kayaknya kita kita bakal tuh diem aja. kita tuh punya kesibukan yang lebih diprioritaskan gitu kan. Contoh, Apalagi udah berkeluarga kan. Nah iya. Contoh kalau keluarga ngapain juga masih ikut festival. Iya. Tapi beda cerita sama musisi-musisi yang di luar. Ya, Ya. maksudnya di daerah Jawa kayak musisi ibu kota lah. Ya, kalau musisi yang di luar di sini mungkin dia karena memang udah jadi profesi. Iya. Kan kalau kita di sini kebanyakan kan itu tidak bisa dijadikan profesi. Kalau di Pasang Barat musisi itu belum bisa dijadikan sebagai sebuah pekerjaan. Pekerjaan belum. Bisa. Belum. Karena apa? Karena memang ya itu tadi. Kalau kita menobatkan diri sebagai pekerja seni musisi, kita memang harus keluar karena di sini bukan tempatnya gitu. Bukan. Belum bisa Belum hidup. bisa. Kalau kita jadi musisi kita belum bisa hidup di sini. Makanya musisi
anak band di era-era aku itu rata-rata udah tutup untuk Tutup buku promosinya ya? udah tutup buku udah. Mungkin kalau misalnya pun ada ya ketemu mic ya nyanyi gitu. Karaoke Nyanyi, jadinya kan. ya. Mungkin di masa-masa kami dulu orang-orang yang masih aktif ya mungkin ya aku sendiri mungkin. Iya kayaknya, iya. Benar. Aku sendiri gitu kan. Hmm. Sementara kalau kawan-kawan yang lain ya memang udah fokus lah kehidupannya. Iya. Karena ya mau nggak mau gitu. Kita nih mau hidup sebagai apa gitu kan? Cuman jujur, kalau aku terkenal atau enggak, Nah, aku tetap musik sampai tua nanti. yakin. Yakin? Oke, kita lihat nanti. Yakin? Kita lihat nanti. Ngomong-ngomong masalah anak band ini, anak band. Anak band Anak itu band Playboy. Kok? Anak band Playboy buktinya aku sempat dulu pernah ya kita waktu ada panggung di kalau nggak salah di Tiku itu kita ketiduran kan di rumah mbakku ya, Mbak Len ya. Iya. Di situ kita numpang tidur karena mau nginap juga budgetnya nggak cukup kan gitu. Jadi dia cerita dia tuh tanya sama orang tuanya dia tuh nanya ke dia. Bukan nanya sebenarnya. Ngomong gitu lah. Rupanya ada juga ya anak band yang sholat. karena kan gimana ya? Ngeband ya sholat dia juga kalau aku gitu kan. Ngeband ya sholat juga. Jadi bapak tuh heran gitu. Ternyata anak band tuh ada juga yang kayak gini gitu. Ya sebenarnya bapak itu nggak tahu aja wali itu kayak mana. Wali band? Iya wali. Wali band itu anak pesantren ya semuanya. Jangan kan anak wali loh. Band metal sholat. Band metal sholat. Band metal sholat. Siapa yang mana yang apa yang meninggal? Abeng apa? Ebeng. Ebeng. Iya. Ebeng. Gitaris Barrio Kill. Siapa yang bilang itu ya? Ada kawan artis juga yang bilang dia itu ini orang alim tapi nggak memperlihatkan kealimannya. Bukan. Dia udah 2 kali umroh. Nah, Bayangin tuh. metal ya. Metal. Musiknya aja metal. Musiknya metal. Satu lagi itu vokalis Tengkorak Band kalau nggak salah. Vokalis Tengkorak Band itu dia udah haji. Udah Haji. Makanya dia bikin apa namanya kalau kayak gini kan itu namanya salatu satan. ya. Dia ganti dengan seperti ini, tauhid. Jadi tauhid ya. Terus siapa apa? Betrayer. Itu gitarisnya dari Sulaiman. Denny Sulaiman. Dari Sulaiman. Denny Sulaiman itu metal Metal. sampai sekarang masih main musik. Mungkin gak intens. Gak intens. Cuman Gak dia intens. pernah nyampaikan di podcastnya. Dia itu pernah bilang sama gurunya, aku pengen berhenti main musik. Gurunya nanya, kenapa? Karena musik itu haram. Enggak katanya. Gurunya bilang itu enggak musik itu enggak haram. Iya. Kalau kamu benci musik yang keras, maka mainkan musik yang pelan. Yang penting dakwah. Jalur dakwah itu ada gitu kan. Tapi pakai musik gitu. Sebenarnya nggak semua orang bilang musik itu haram. Nggak semua orang. Nggak semua ulama. Nggak semua orang yang bilang musik itu haram. Ulama yang tidak mengatakan musik itu haram siapa? Siapa ya? Abdul Somad? Pernah dengar kajian enggak? Kurang tahu. Ya salah satunya itu Denny Sulaiman itu dia itu enggak ngejudge itu musik itu haram. Iya. Kan ada hadisnya ya. Hadisnya apa? Yang haram itu adalah musik bersentuhnya apa? Musik yang Haram. liriknya mengandung sara. Ya. Cinta Satu Malam contohnya. Cinta Satu Malam itu zamannya waktu dia viral itu anak-anak kecil hafal semua lagunya dia. Iya. Pacar 5 langkah. Yakin ini nggak tetanggaan. Satu kamar deh.